wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk pembelajaran daring. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang algoritma, kemudian cara mengomunikasikan algoritma, kemudian kamu juga sudah membuat contoh algoritma. Kita lanjut pada bagan alir atau flowchart. Bagan alir adalah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Ya, jadi ini salah satu cara untuk mengungkapkan suatu algoritma melalui bagan. Ya, kemudian alasan orang menggunakan flowchart yang pertama adalah mendokumentasikan suatu proses. Ya. Kemudian yang kedua, petunjuk memecahkan masalah. Ya, bagaimana suatu masalah itu dipecahkan. Misalkan saya akan membuat SIM, gitu ya. Membuat SIM di Satlantas begitu. Nah, itu kan permasalahan itu. Bagaimana cara saya untuk membuat SIM. Nah, di situ diberikan suatu flowchart gitu ya. Kemudian yang ketiga, pemrograman. Jadi kalau kita membuat sesuatu program, misalkan video ataupun aplikasi, di situ ada langkah-langkah pembuatannya yang diungkapkan dengan flowchart. Kemudian yang keempat, mengomunikasikan hal-hal yang prosedural. Kita tahu bahwa algoritma itu langkah-langkah prosedural ya, untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, jadi flowchart merupakan algoritma yang berbentuk bagan. Kemudian flowchart itu ada beberapa simbol yang wajib ditaati ya. Yang pertama ada simbol kita memulai dan mengakhiri, yaitu disebut terminator. Kemudian ini ada simbol proses ya. Kemudian simbol keputusan. Kemudian ada simbol subproses. Kemudian simbol dokumen. Simbol data. Kemudian ada persiapan dan konektor atau penghubung. Oke, nanti kita jelaskan melalui contoh saja. Nah, ini ada contoh flowchart ya, berangkat ke sekolah. Nah, contohnya yang pertama adalah persiapan. Ini tadi adalah terminator ya, terminator yaitu memulai, dan di sini ada mengakhiri. Ini pasti di flowchart itu ada lambang seperti ini ya. Persiapan sekolah, kemudian mandi, ada sarapan atau berangkat ke sekolah. Nah, mandi ini merupakan apa tadi? Lambang subproses. Berarti mandi ini juga bisa diuraikan. Nanti akan diuraikan mandi itu urutannya seperti apa. Sarapan seperti apa, berangkat ke sekolah seperti apa. Ya. Nah, contoh flowchart mandi, sarapan, dan berangkat ke sekolah merupakan contoh subproses yang dapat dibagi menjadi proses-proses yang lain. Contohnya algoritma mandi. Nah, ini ditulis algoritma dulu ya. Siapkan peralatan mandi, masuk ke kamar mandi, lepaskan baju, dan seterusnya sampai 10 keluar kamar mandi. Nah, urutannya tadi kan algoritmanya. Bagaimana mengungkapkan dengan flowchart seperti ini ya. Persiapan. Jadi tadi lambangnya adalah segi 6 ya, segi 6. Persiapan peralatan mandi, masuk kamar mandi, lepas baju. Jadi menggunakan ungkapan yang ringkas saja, dan di sini ada lambang-lambang yang menunjukkan kegiatan tadi ya. Oh, ini berarti proses masuk kamar mandi, ini proses lepas baju, dan seterusnya sampai keluar kamar mandi. Ini dari yang pecahan ya, pecahan dari subproses mandi. Kemudian ada algoritma sarapan. Lihatlah makanan pada meja makan tersedia atau tidak. Nah, ini dibuat seperti ini karena ingin menunjukkan decision ya, nanti atau keputusan. Kalau tersedia, maka sarapan dapat dimulai. Jika tidak, ini membuat atau membeli sarapan. Ini algoritmanya seperti ini ya. Jadi tidak harus seperti ini ya, tapi ini hanya contoh saja. Ingin menunjukkan bagaimana flowchart itu dibuat.
Nah, ini kalau kita buat flowchart seperti ini, periksa makanan, ya, sarapan tersedia, ini dalam tanda tanya. Nah, ini ingin menunjukkan ini loh yang dimaksud dengan keputusan. Sarapan tersedia, ya. Kemudian cabangnya tidak. Kalau iya bagaimana ya sarapan? Kalau tidak apa? Apakah mau masak dulu? Kalau iya, bahan tersedia, apakah bahannya tersedia? Kalau iya, buat sarapan. Kemudian kalau tidak masak dulu berarti apa? Beli sarapan begitu ya. Ini apa ya yang disebut dengan decision atau keputusan. Dan algoritma berangkat ke sekolah. Nah, ini juga menggunakan decision atau keputusan ya. Yang pertama, periksa apakah sepeda dalam keadaan baik. Jika tidak dalam keadaan baik, pilih naik angkot dan seterusnya. Nah, inilah flowchart-nya ya. Periksa kondisi sepeda. Kondisi baik, iya, berangkat. Kalau tidak, apakah mau naik angkot? Kalau iya, pilih angkot. Kalau tidak, apakah mau naik ojek? Kalau iya, pilih ojek. Kalau tidak, tentukan pilihan yang lainnya. Nah, itu tentang flowchart. Kemudian ada peta minda. Peta minda merupakan cara untuk memvisualisasi proses berpikir dalam bentuk cabang-cabang yang saling berkaitan. Nah, peta minda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak dalam menyimpan informasi. Jadi dalam otak kita, sistem otak kita ya dalam menyimpan informasi itu berupa cabang-cabang gitu ya. Nah, peta minda dapat dibuat dengan perangkat lunak atau secara manual. Kalau perangkat lunak kita bisa menggunakan FreeMind dan Xmind. Nah, ini contoh peta minda yang dibuat dari FreeMind. Gitu ya. Transportasi udara. Jadi cara berpikir kita seperti ini, ya bisa digali ya. Alat transportasi dibagi menjadi ada udara, darat, air. Di udara ada helikopter, ada pesawat terbang. Di darat, sepeda motor, mobil, bus. Kemudian di air ada kapal. Itu. Kemudian manfaat peta minda itu yang pertama merangsang bekerjanya otak kanan dan kiri secara sinergis. Ya. Kemudian yang kedua membebaskan diri dari jeratan aturan memulai belajar. Jadi bebas mau belajar dari mana saja begitu. Membantu mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Kemudian membuat rencana atau kerangka cerita. Yang terakhir mengembangkan sebuah ide. Jadi cara bekerja otak kita itu seperti itu ya. Jadi konsep ada kelompok-kelompok, ada pembagian, ada klasifikasi di dalam otak kita pada setiap pembahasan. Kemudian manfaat yang keenam membuat perencanaan sasaran pribadi, meringkas isi sebuah bahan ajar, banyak sekali itu bisa kita ringkas ya. Makanya di buku-buku itu kadang di bagian depan ada peta konsep seperti itu ya. Ini untuk meringkas, untuk merangsang bagaimana otak kita meringkas seluruh materi yang ada di buku tadi atau dalam bab ya. Kemudian menyenangkan dan mudah diingat. Langkah membuat peta minda yang pertama membuat subjek atau judul. Misalkan judulnya liburan keluarga. Kemudian langkah kedua buat cabang-cabang utama. Liburan keluarga itu kita mau liburan dengan siapa, tujuannya apa, kemudian aktivitasnya apa, perlengkapan yang perlu disediakan apa. Kemudian dari cabang-cabang tadi dikembangkan ya, menjadi cabang-cabang yang lebih kecil atau bahasa lainnya ranting ya. Dengan siapa, ayah, ibu, adik, sepupu, kemudian tujuannya pantai, taman, gunung, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, demikian materi untuk bab kedua, penggalian ide. Tetap semangat belajar.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.